Di sebuah desa kecil di Magetan, suara mesin motor mini menggelegar di tengah sawah yang hijau. Di sanalah seorang bocah bernama Veda Ega Pratama tumbuh, ditempa oleh panas matahari dan jalanan kampung yang sempit. Sejak usia belia, ia sudah menunjukkan keberanian yang tak biasa. Ketika teman-temannya sibuk bermain bola, Veda justru memacu motor kecilnya di lintasan tanah, melawan angin, debu, dan rasa takut. Bagi Veda, suara mesin itu seperti lagu kehidupan yang membakar jiwanya. Ayahnya, dengan keterbatasan ekonomi, seringkali hanya bisa memperbaiki motor dengan peralatan seadanya. Namun dari sana, tekad Veda terasa. Kalau mau jadi juara, jangan pernah takut jatuh, begitu pesan sang ayah setiap kali Veda tergelincir dan tubuh mungilnya dipenuhi luka lecet. Kata-kata sederhana itu justru menjadi api yang terus menyala di hatinya, menguatkan setiap kali ia merasa kecil di hadapan mimpi yang begitu besar. Nama Veda perlahan dikenal di ajang-ajang balap lokal. Anak-anak desa menyebutnya si Kilat Magetan karena gaya balapnya yang nekat, sering menyalip di tikungan sempit tanpa rasa ragu. Meski lintasan hanya sebatas sirkuit darurat dari tanah dan aspal retak, sorot matanya seolah sudah menatap podium dunia. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya ditakdirkan untuk lebih dari sekadar juara kampung. Suatu sore yang kelabu, ketika hujan baru saja reda, Veda berdiri di tepi jalanan berliku tempat ia sering berlatih. Ia menatap jauh ke arah barat, membayangkan bendera start berkibar di lintasan dunia. Namun, bayangan itu sering tertutup keraguan. Bagaimana mungkin seorang anak dari Magetan bisa menembus dunia Moto3 yang penuh dengan para pembalap Eropa dengan segala fasilitasnya? Keraguan itu menjerat, tapi Veda selalu melawan dengan satu kalimat, "Kalau aku berhenti sekarang, aku tak akan pernah tahu sejauh apa aku bisa melaju." Hari-hari Veda diwarnai perjuangan. Untuk membeli ban bekas saja, keluarganya harus mengumpulkan uang berminggu-minggu. Kadang ia harus berlatih dengan ban botak, kadang motor berhenti di tengah lintasan karena mesin terlalu panas. Namun anehnya, semua keterbatasan itu tidak membuatnya surut. Justru setiap kegagalan seakan menjadi cambuk untuk menegaskan tekadnya, ia tidak akan kalah sebelum bertarung. Sorot matanya yang tajam menarik perhatian beberapa pelatih balap nasional. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri bocah ini, kecepatan liar yang dibalut keberanian gila-gilaan. Tak jarang Veda jatuh, terpelanting keras ke tanah, tapi ia selalu bangkit lebih cepat dari motor yang rubuh. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dihentikan, seperti ombak yang terus menghantam karang. Dan pada suatu malam, ketika ia kembali dari latihan dengan tubuh penuh luka namun senyum tetap mengembang, Veda berbisik pada dirinya sendiri di depan kaca kecil di kamarnya. "Aku akan membawa nama Magetan ke dunia. Aku akan menjadi juara, meski dunia belum percaya." Itulah awal perjalanan yang kelak mengubah nasibnya, dari seorang anak desa menjadi proyek besar Honda di panggung Moto3 dunia. Malam itu, Veda baru saja selesai membersihkan motornya yang penuh lumpur setelah latihan. Ia duduk di beranda rumah sederhana, ditemani secangkir teh hangat buatan ibunya. Angin Magetan berhembus tenang, namun hati Veda resah. Ia tahu mimpinya begitu besar, tapi jalannya masih samar. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya yang usang memecah kesunyian. Sebuah email dengan logo Honda Racing Corporation, HRC, terpampang jelas di layar. Veda terdiam, matanya membesar, jantungnya berdegup kencang seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Isinya sederhana namun menghentak, "Kami mengundang Anda ke Jepang untuk mengikuti uji coba motor prototipe Moto3. Honda melihat potensi besar dalam diri Anda. Harap konfirmasi kehadiran segera." Veda menatap layar itu lama, seakan tak percaya dengan apa yang ia baca. Dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan, kini benar-benar mengetuk pintu rumahnya. Ayah dan ibunya berlari mendekat saat mendengar Veda bersorak dan jatuh terduduk di lantai. "Honda, Bu, Honda mengundang aku ke Jepang."
serunya dengan suara bergetar. Sang ibu menutup mulutnya, air mata langsung mengalir, sementara ayahnya hanya bisa mengangguk, menepuk bahu putranya dengan wajah bangga bercampur haru. Malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi doa, tawa, dan tangis yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di balik euforia, ada juga ketakutan. Veda sadar, undangan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan tantangan besar. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia dianggap tak layak? Pikiran itu sempat menghantuinya sepanjang malam. Tapi saat menatap motor kecilnya yang sudah penuh bekas luka pertempuran, ia kembali ingat hidupnya adalah tentang berani jatuh dan bangkit lagi. Kabar ini menyebar cepat di kampung. Anak-anak kecil yang dulu hanya menontonnya balapan di jalanan kini berteriak bangga, "Veda ke Jepang." Orang-orang desa menyalami ayahnya, menganggap itu kebanggaan bagi Magetan. Namun bagi Veda, ini lebih dari sekadar kebanggaan lokal. Ini adalah panggilan pertama menuju dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat lewat layar kaca. Beberapa hari kemudian, Veda berangkat ke Jakarta untuk mengurus dokumen. Saat di bandara, ia sempat berhenti sejenak, menatap pesawat yang akan membawanya ke negeri orang. Di dalam kepalanya, suara ayahnya bergema, "Kalau mau jadi juara, jangan pernah takut jatuh." Ia menggenggam tiketnya erat-erat, merasakan beban sekaligus harapan seluruh tanah air di pundaknya. Saat pesawat lepas landas, Veda menutup mata. Magetan yang ia tinggalkan semakin kecil di bawah sana, tapi semangatnya semakin besar. Ia tahu, panggilan tak terduga ini bukan sekadar kesempatan, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu menapakkan kaki di Jepang, Veda langsung merasakan dunia yang benar-benar berbeda. Bandara Narita terasa begitu megah, dan setiap orang yang lalu lalang seperti bergerak cepat, penuh tujuan. Dari balik kaca mobil yang menjemputnya, ia melihat gedung-gedung tinggi dan lampu kota Tokyo yang gemerlap jauh dari kesederhanaan Magetan. Hatinya berdebar, campuran antara kagum, canggung, dan sedikit takut. Namun di balik itu semua, ada keyakinan yang terus berbisik, "Aku ada di sini bukan untuk jadi penonton, tapi untuk menulis sejarahku sendiri." Hari berikutnya, ia dibawa ke pusat pengembangan Honda Racing di Saitama. Dari kejauhan, gedung itu berdiri megah dengan logo merah HRC yang seakan berkilau menyambutnya. Veda melangkah masuk dengan penuh rasa tak percaya, dan seketika dikejutkan oleh pemandangan motor-motor legendaris Honda yang berjajar rapi, dari NSR 500 hingga RC 213V. Seolah ia berjalan di antara jejak para juara dunia. Nafasnya tercekat, matanya berkilat. "Inikah panggung para legenda?" gumamnya lirih. Di ruang konferensi, seorang staf Honda memperkenalkannya kepada para teknisi. Namun, momen paling mengejutkan datang ketika pintu terbuka, dan sosok yang begitu familiar masuk dengan senyum ramah. Veda hampir tak bisa bernapas ketika melihatnya, Marc Marquez. Juara dunia 8 kali, idolanya sejak kecil, kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Dunia serasa berhenti berputar. Jadi ini dia anak dari Magetan yang katanya punya nyali gila di lintasan, ujar Marquez sambil tersenyum lebar. Suara itu terdengar ringan, tapi bagi Veda, seperti suara dari mimpi. Ia tertegun, tubuhnya gemetar, nyaris tak bisa menjawab. Mark lalu menepuk bahunya dan berkata, "Tenang saja, aku dulu juga seperti kamu. Banyak yang meremehkan, tapi aku buktikan di lintasan. Sekarang giliranmu." Kata-kata itu menancap langsung ke hati Veda, membuat matanya berkaca-kaca. Belum habis keterkejutannya, staf Honda menjelaskan bahwa bukan hanya Mark yang akan mendampingi secara mental, tapi juga mantan kepala mekanik Mark yang akan ditugaskan khusus untuk proyek motor Moto3 Honda, motor yang dirancang khusus untuk Veda. Semua mata memandang ke arahnya, seolah beban besar dunia kini berada di pundaknya. Veda menelan ludah, lalu mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar tanggung jawab, tapi sebuah ujian hidup. Setelah pertemuan itu,
Mark membawa Veda berkeliling padok dan ruang kerja. Ia bercerita tentang masa-masa jatuh bangun, operasi lengan yang nyaris mengakhiri kariernya, hingga momen bangkit dari keterpurukan. Kalau kamu mau jadi juara, ingatlah satu hal, rasa sakit itu sementara, tapi kebanggaanmu akan abadi, ucap Mark. Veda mendengarkan dengan seksama, seakan setiap kata adalah kitab suci yang akan memandu langkahnya. Malam itu, di kamar hotelnya, Veda duduk lama menatap jendela kota Tokyo yang penuh cahaya. Ia masih sulit percaya, dari anak desa yang berlatih dengan motor tua, kini ia berada di bawah bimbingan seorang legenda hidup. Namun ia juga sadar, peluang ini tidak datang dua kali. Dengan tangan mengepal, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan mengecewakan Mark, tidak akan mengecewakan Honda, dan yang terpenting, tidak akan mengecewakan Indonesia. Pagi itu, Veda dibawa ke ruang riset paling rahasia di pusat pengembangan Honda. Di balik pintu baja yang hanya bisa dibuka dengan kartu khusus, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah ruangan, terhampar sebuah motor dengan balutan karbon hitam polos, tanpa stiker sponsor, tanpa identitas. Aura yang terpancar dari motor itu seakan berbeda, dingin, misterius, namun menggetarkan. Seorang teknisi memperkenalkan, inilah NX3R, motor prototipe Moto3 terbaru, dan hanya kamu yang akan menungganginya. Veda mendekat perlahan, jemarinya gemetar ketika menyentuh fairing hitam itu. Permukaan dingin karbon terasa seperti sebuah janji sekaligus ancaman. Di balik motor ini, ada harapan besar sebuah pabrikan raksasa. Ia menelan ludah, sadar bahwa kini dirinya bukan lagi hanya seorang anak kampung yang bermimpi, tapi pusat perhatian proyek ambisius Honda. Kalau aku gagal, aku bukan hanya mengecewakan diriku, tapi juga seluruh bangsa, pikirnya dengan dada sesak. Para teknisi mulai menjelaskan spesifikasi motor itu, mesin single silinder yang benar-benar baru, sistem elektronik hasil turunan MotoGP, dan rangka yang dirancang khusus untuk menyesuaikan gaya balap agresif Veda. Semua orang menatapnya dengan penuh ekspektasi. Tapi justru tatapan-tatapan itu terasa berat, seolah setiap mata bertanya, apakah bocah ini sanggup menjinakkan monster ini? Marc Marquez berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Veda, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku dulu juga pertama kali melihat RC213V dengan perasaan yang sama. Tapi dengar baik-baik, motor ini bukan musuhmu, ia adalah bagian dari dirimu. Jangan coba-coba menaklukkannya, tapi dengarkan ia, rasakan nadinya, dan jadilah satu tubuh dengannya. Kata-kata itu membuat Veda menatap motor itu lebih dalam, seakan ia memang sedang berdialog dengan sebuah makhluk hidup. Saat sesi uji statis dimulai, Veda duduk di atas sadel NX3R. Suara mesin meraung untuk pertama kali, menggelegar memenuhi ruangan. Getarannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya meremang. Di balik helm uji yang ia kenakan, matanya membara. Ia bisa merasakan darahnya mendidih, seperti dipanggil untuk mengendalikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mark hanya tersenyum dari kejauhan, melihat kilatan tekad di mata sang murid. Namun, di balik semangat itu, muncul ketakutan. Veda tahu, motor baru selalu membawa resiko besar. Kesalahan sedikit saja bisa berakhir dengan bencana. Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah ayah dan ibunya, lalu suara kecil dalam hatinya berbisik, aku tidak boleh takut. Aku lahir untuk ini. Ketika ia membuka mata, rasa ragu itu lenyap, berganti dengan keyakinan yang membakar. Sesi perkenalan ditutup dengan tepuk tangan para teknisi. Tapi bagi Veda, ini baru permulaan. Malam itu, ia duduk lama di ruangannya, memandang foto motor NX3R yang ia simpan di ponsel. Ia sadar, besok adalah hari pertama ia akan menjinakkan kuda besi itu di lintasan uji coba. Dengan tatapan tajam, ia berjanji pada dirinya sendiri, besok aku tidak hanya akan mengendarainya. Aku akan membuatnya percaya bahwa aku adalah tuannya. Hari uji coba pertama tiba. Langit di atas lintasan Suzuka tampak mendung,
seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti padok. Veda duduk di dalam garasi Honda, mengenakan wearpack baru berlogo HRC, namun tangannya masih terasa dingin. Di depannya, NX3R berdiri gagah dengan ban hangat dan suara mesin yang sudah dipanaskan. Semua mata, dari teknisi hingga jurnalis yang diam-diam hadir, hanya tertuju padanya. Beban itu membuat napasnya berat, seolah dunia menunggu apakah bocah dari Magetan ini akan terbang atau terjatuh. Ketika bendera hijau dikibarkan, Veda menggeber NX3R untuk pertama kali di lintasan. Raungan mesinnya menusuk telinga, jauh lebih buas daripada motor manapun yang pernah ia tunggangi. Tikungan pertama langsung menguji nyalinya. Ban belakang sempat bergeser liar, membuat tubuhnya hampir terlempar. Detik itu, jantungnya serasa berhenti. Ia sadar, motor ini bukan mainan. Motor ini monster yang tak segan menelan dirinya hidup-hidup jika ia lengah. Putaran demi putaran, Veda mencoba beradaptasi. Tapi setiap kali ia memaksa masuk tikungan dengan gaya agresif khasnya, motor justru melawan. Ban depannya kehilangan grip, mesin terasa liar saat keluar tikungan, dan kecepatan puncaknya begitu brutal hingga tubuhnya bergetar menahan goncangan. Di pit wall, Marc Marquez mengamati dengan wajah serius, seakan melihat refleksi masa mudanya sendiri. Pada lap ke-6, musibah datang. Veda terlambat mengerem di Cicane terakhir, motor bergoyang liar dan terlempar ke gravel trap. Tubuhnya terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Seluruh padok terdiam, teknisi menutup wajah, dan jantung Marc pun berdegup kencang. Namun tak lama, Veda bangkit, helmnya berdebu, dan dengan langkah terlatih ia kembali ke padok. Darah segar menetes dari sikunya, tapi matanya menyala penuh amarah. Di garasi, Veda membanting sarung tangannya ke meja. "Motor ini tidak mau mendengarkan aku," teriaknya dengan suara bergetar antara marah dan putus asa. Suasana hening, hingga Marc akhirnya melangkah mendekat. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Veda, dengarkan aku. Kamu tidak bisa memaksa motor ini menuruti egomu. Jika kamu ingin menjadi satu dengannya, kamu harus merasakan napasnya, memahami kelemahannya, dan membiarkannya membimbingmu. Ingat, aku dulu jatuh puluhan kali sebelum RC213V menerima aku." Kata-kata itu menghantam Veda seperti petir. Ia menunduk, dadanya naik turun, mencoba menelan ego yang membara. Ia sadar, keberanian saja tidak cukup. Ada seni, ada kesabaran, ada harmoni yang harus ia temukan bersama NX3R. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Baik, Marc. Besok aku akan kembali ke lintasan, dan kali ini, aku akan mendengarkan." Malam itu, di kamar hotel, tubuh Veda penuh lebam dan nyeri. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan gejolak di hatinya. Ia memutar kembali rekaman sesi uji tadi, memperhatikan setiap detik kesalahannya. Di layar kecil laptop, ia melihat dirinya bukan sebagai korban kegagalan, melainkan seorang prajurit yang sedang belajar memahami senjata barunya. Dengan tekad yang kian mengeras, ia berjanji, "Aku akan menaklukkan NX3R, bukan dengan kekuatan, tapi dengan jiwa." Pagi berikutnya, suasana padok masih menyisakan bayangan jatuhnya Veda di hari uji sebelumnya. Para teknisi bekerja dalam diam, memperbaiki NX3R yang sempat terguling, sementara Veda duduk di pojok garasi dengan tatapan kosong. Helmnya ia letakkan di lantai, kotor dengan bekas pasir dan goresan. Ada sesuatu di wajahnya yang berbeda, bukan lagi sekadar kelelahan fisik, tapi bayangan keraguan yang perlahan menggerogoti keyakinannya. Marc Marquez memperhatikan dari jauh. Ia tahu betul tatapan itu, tatapan seorang pejuang muda yang untuk pertama kali merasakan beratnya ekspektasi dunia. Tanpa banyak bicara, Marc mengajak Veda keluar dari garasi. Mereka berjalan melewati pit lane yang sepi, hingga berhenti di sebuah ruangan kecil dengan layar besar di dinding. Marc lalu memutar sebuah video. Layar menampilkan momen-momen ketika Marc masih muda di oto-oto, jatuh di tikungan cepat,
terguling keras di gravel, bahkan adegan saat ia harus berjalan terpincang keluar dari lintasan. Veda menatap dengan terperangah. Mark berdiri di sampingnya, berkata pelan, "Kamu lihat, aku jatuh ratusan kali. Orang-orang bilang aku nekat, terlalu liar, bahkan ada yang bilang aku tak akan pernah jadi juara. Tapi aku selalu bangkit, Veda. Karena aku tahu, setiap jatuh hanyalah tiket menuju kemenangan yang lebih besar." Veda tercekat. Ia menatap mata Mark, yang kini penuh kesungguhan. "Kamu tahu apa bedanya pemenang dan pecundang?" tanya Mark. Veda menggeleng pelan. Mark menepuk dadanya sendiri, lalu menjawab, "Pemenang jatuh lebih sering, tapi mereka juga bangkit lebih banyak. Pecundang berhenti saat rasa sakit datang. Kau mau jadi yang mana, Veda?" Kata-kata itu menamparkan keras hati Veda. Air mata menetes dari sudut mata Veda, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena ia baru sadar perjuangannya baru dimulai. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan getaran di dadanya. Aku mau jadi pemenang, Mark," jawabnya lirih tapi penuh keyakinan. Mark tersenyum, lalu merangkul bahunya. "Itu baru muridku. Ingat, rasa sakit itu fana. Tapi jika kamu menyerah, penyesalan akan abadi." Sore itu, Veda kembali ke lintasan untuk sesi kedua. Kali ini, ia tak memaksa NX3R menuruti egonya. Ia merasakan setiap getaran, mendengarkan suara mesin, dan membiarkan tubuhnya menyatu dengan motor. Hasilnya belum sempurna, tapi jelas berbeda. Di pit wall, Mark mengangguk puas melihat perubahan muridnya. Api baru telah menyala di dalam diri bocah magetan itu. Malam menjelang, Veda menatap langit Suzuka yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak lagi sekadar mengejar mimpi. Aku sedang menyalakan api yang akan membakar jalan menuju kejayaan." Ia tahu, masih banyak luka dan jatuh yang menanti. Tapi kini, ia sudah tak takut lagi. Sebab di balik rasa sakit, ia telah menemukan kekuatan sejati. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sirkuit Lusail, Qatar, berdiri megah dengan lampu-lampu raksasa yang menyalakan malam gurun. Sorak penonton dari berbagai negara menggema, sementara di padok Honda, seorang bocah dari Magetan bersiap menjalani debutnya di panggung terbesar, Moto3 World Championship. Veda duduk di kursinya, wearpack putih merah Honda menempel erat di tubuh, tangan di atas lutut gemetar, jantung berdegup lebih kencang dari suara mesin. Marc Marquez mendekatinya, menepuk helm yang sudah terpasang di kepala sang murid. "Ingat, Veda, jangan pikirkan podium, jangan pikirkan sorakan penonton. Balapan pertama ini bukan soal menang, tapi soal membuktikan bahwa kamu layak ada di sini." Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti mantra yang menenangkan. Veda mengangguk, matanya berkilat di balik visor tertutup. Saat lampu start padam, NX3R meraung ke depan. Dari posisi ke-15, Veda langsung menerjang agresif, menyalip 3 pembalap dalam 2 tikungan pertama. Komentator berteriak histeris, menyebut nama yang masih asing bagi publik Eropa, Veda Ega Pratama dari Indonesia. Para rival terkejut, tak menyangka bocah debutan berani begitu gila di antara kawanan pembalap berpengalaman. Lap demi lap, Veda terus menekan. NX3R yang sebelumnya terasa liar kini mulai menuruti alunan tangannya. Overtake demi overtake ia lakukan, hingga pada pertengahan balapan ia sudah berada di kelompok depan. Dunia yang sebelumnya meremehkan, kini mulai melirik ke papan klasemen, mencari-cari siapa sebenarnya bocah magetan ini. Namun tantangan sebenarnya datang di 3 lap terakhir. Ban mulai aus, tubuhnya kelelahan, dan para rival dari KTM serta gas-gas mencoba menutup ruang dengan manuver kasar. 2 kali Veda hampir tersenggol keluar lintasan. Tapi di setiap momen itu, ia teringat pesan Mark, pemenang jatuh lebih sering, tapi mereka selalu bangkit. Ia menggertakkan giginya, menyalip balik dengan determinasi yang membuat komentator kehabisan kata-kata. Akhirnya, ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda melintasi garis finish di posisi ke-7.
Bukan podium, bukan kemenangan, tapi sebuah debut yang mengejutkan seluruh paddock. Tim Honda bersorak, Mark tersenyum bangga, dan media mulai menulis judul sensasional, debutan Indonesia tampil menggila di Qatar. Bagi Veda, itu sudah lebih dari cukup. Di Parc Ferme, Veda turun dari motornya dengan napas terengah, tubuh penuh keringat. Ia menatap tribun yang berkilau di bawah lampu, lalu berlutut sejenak, mencium aspal panas Lusail. Air matanya jatuh di balik helm. "Magetan, aku sudah di sini," bisiknya. Malam itu, sejarah baru mulai ditulis, dan api yang dinyalakan Mark kini mulai menyebar ke seluruh dunia. Debut sensasional di Qatar membuat nama Veda Ega Pratama tiba-tiba menghiasi halaman depan media olahraga internasional. Foto dirinya saat menyalip di tikungan tajam menjadi viral, dengan tajuk The Asian Wonderkid dan proyek rahasia Honda ternyata bocah dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, berita itu menjadi euforia. Desa kecil di Magetan mendadak penuh wartawan, dan warga berbondong-bondong menggelar nonton bareng setiap kali Moto3 tayang. Namun di balik sorotan itu, tekanan mulai menghantam dada Veda. Setiap konferensi pers, mikrofon berjejer di depannya. Pertanyaan menohok datang bertubi-tubi, apakah kamu benar-benar layak berada di sini atau hanya proyek marketing Honda? Bisakah kamu konsisten atau ini hanya keberuntungan pemula? Veda tersenyum tipis di depan kamera, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa dipukul dengan kata-kata yang menusuk. Di hotel, ia sering duduk lama menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia bisa memenuhi ekspektasi setinggi itu. Namun, bukan hanya media yang menekan. Para rival pun mulai menaruh dendam. Pembalap-pembalap KTM, gas-gas, dan bahkan Leopard Honda lainnya, mulai menganggap Veda sebagai ancaman. Anak baru ini terlalu berani. Dia harus diajari, bisik salah satu pembalap senior di paddock. Sejak itu, di lintasan, Veda sering mendapat manuver kasar, disalip tanpa ruang, ditekan keluar jalur, bahkan beberapa kali hampir disenggol hingga terjatuh. Di Jerez, Spanyol, sebuah insiden membuat dunia terdiam. Saat berusaha masuk ke tikungan terakhir, Veda sengaja dipepet pembalap rival hingga hampir menabrak dinding. Ia berhasil lolos, tapi hanya finish di posisi ke-12. Di paddock, wajahnya merah padam, napasnya memburu. Namun Marc Marquez menahan bahunya sebelum ia meluapkan amarah. "Tenang, Veda. Semakin kamu diperhatikan, semakin mereka ingin menjatuhkanmu. Itu tandanya kamu sudah benar-benar dianggap." Ucapan itu menusuk kesadaran Veda. Ia mengerti kini bukan lagi anak kampung yang berlari sendiri di lintasan tanah. Ia sudah masuk ke arena gladiator, di mana setiap rival akan melakukan apapun untuk menghalanginya. Tekanan bukanlah musuh, melainkan ujian yang harus ia jinakkan. Dan jika ia bisa bertahan, ia akan menjadi jauh lebih kuat dari siapapun. Media terus menyorot, beberapa menyebut Veda fenomena, yang lain menyebutnya bom waktu, yang cepat atau lambat akan meledak karena tekanan. Namun di dalam hatinya, Veda tahu bahwa ia tidak boleh goyah. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga bangsa. Sorakan anak-anak desa yang dulu menyebutnya si kilat Magetan, kini terasa seperti energi yang membakar setiap langkahnya. Malam sebelum balapan di Le Mans, Veda berdiri sendiri di balkon hotel, menatap bulan yang menggantung di langit Eropa. Dengan suara pelan ia berbisik, "Kalau mereka ingin menjatuhkanku, biarlah. Aku akan bangkit lagi, seperti selalu. Karena aku lahir bukan untuk berhenti di sini." Dan dengan itu, api yang sempat meredup kembali berkobar, lebih liar dari sebelumnya. Balapan di Le Mans menjadi titik balik yang pahit bagi Veda Ega Pratama. Start berjalan baik, ia mampu berada di grup depan bersama para pembalap unggulan. Namun sejak lap kelima, tekanan rival semakin brutal. Setiap kali Veda mencoba masuk jalur ideal, selalu ada motor yang memotongnya dengan agresif. Hingga di tikungan ke-8, sebuah aksi berbahaya membuat tubuhnya terlempar ke gravel.
Seluruh padok terdiam melihat anak berusia 16 tahun itu tergeletak, motornya hancur, sementara sorakan penonton bercampur dengan desahan khawatir. Veda sempat berusaha bangkit, tapi rasa sakit di bahu dan kakinya membuat tubuhnya goyah. Marshall berlari menghampiri, membawanya ke medical center. Dunia seolah runtuh saat ia mendengar komentator berkata, "The Honda Golden Boy is down." Kabar itu menyebar cepat, menjadi headline dalam hitungan menit. Proyek besar Honda gagal, tulis salah satu media Spanyol, menyulut keraguan bahwa Veda hanya sekadar sensasi sementara. Di ruang medis, Veda duduk diam, kepalanya tertunduk, bahunya terkilir, lututnya memar parah. Namun luka terbesarnya bukan fisik, melainkan batin. Ia merasa malu, seolah mengecewakan semua orang yang menaruh harapan padanya. Apa aku memang terlalu cepat dibawa ke sini? Apa mereka benar? Pikirnya dalam hening, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Saat itu, Marc Marquez masuk, wajahnya penuh ketenangan. Ia duduk di samping Veda, lalu berkata pelan, "Dengar, Veda. Kau pikir aku tidak pernah jatuh? Aku ini juara dunia 8 kali, tapi aku juga pernah patah lengan, pernah dianggap abis, pernah dicibir. Tapi setiap kali aku bangkit, aku jadi lebih kuat." Ucapan itu membuat Veda menoleh, matanya basah, seolah baru menyadari betapa dalam luka adalah bagian dari perjalanan seorang juara. Marc lalu melanjutkan, "Mereka sengaja menjatuhkanmu karena takut. Rival tidak akan menabrak orang yang tak berbahaya. Mereka melakukannya karena kau ancaman. Ingat itu." Kata-kata itu bagai bara yang meniup kembali api dalam diri Veda. Rasa sakit di bahu dan lutut mendadak tidak lagi sebanding dengan tekad yang mulai tumbuh kembali. Malam itu di hotel, Veda merenung lama. Ia membayangkan kembali sorakan orang-orang kampungnya, wajah keluarganya, dan bendera merah putih yang selalu ia pasang di dalam helmnya. Luka ini bukan akhir. Luka ini adalah pelajaran bahwa jalan menuju legenda tak akan pernah lurus. Jika ia ingin menjadi sesuatu lebih dari sekadar proyek besar Honda, maka ia harus belajar jatuh, lalu bangkit dengan kepala tegak. Dengan tangan masih diperban, Veda menatap bayangannya di cermin dan berbisik, "Aku tidak akan berhenti. Aku akan membuat mereka ingat namaku, bukan karena aku jatuh, tapi karena aku bangkit." Dan dari malam itulah, lahir Veda yang baru, lebih keras, lebih lapar, dan lebih berbahaya bagi siapapun yang mencoba menghalanginya di lintasan. Mugello, Italia. Sirkuit dengan kecepatan tinggi dan tikungan panjang ini terkenal kejam, terutama bagi pembalap muda yang baru saja pulih dari cedera. Veda Ega Pratama datang dengan bahu masih diperban tipis dan lutut yang belum benar-benar pulih. Banyak yang mengira ia akan absen atau sekadar ikut balapan tanpa ambisi. Media bahkan menulis, apakah ini akhir dari dongeng Honda? Namun sorot mata Veda di padok pagi itu berkata lain, ia datang bukan untuk bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa luka tidak bisa menghentikannya. Sejak sesi latihan, para rival tampak meremehkan. Beberapa sengaja memperlambat laju saat Veda di belakang, mencoba mengacaukan ritme. Namun Marc Marquez yang selalu mendampinginya memberikan pesan singkat sebelum kualifikasi, "Jangan pikirkan mereka. Dengarkan motormu, rasakan lintasan, dan balapanlah untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu menempel erat di telinga Veda. Dan ajaibnya, meski menahan rasa sakit di setiap tikungan, ia berhasil lolos ke grid depan, sesuatu yang dianggap mustahil hanya seminggu setelah kecelakaan. Hari balapan tiba. Di garis start, jantung Veda berdetak kencang. Ia melihat ke sekeliling, nama-nama besar Moto3 yang pernah meremehkannya berdiri di samping, dengan tatapan merendahkan. Lampu start menyala merah, lalu padam. Veda melesat bagaikan anak panah, langsung masuk ke rombongan 5 besar. Setiap kali ia melewati tikungan cepat Arabiata, rasa sakit di bahu menjerit, tapi ia menggigit bibir, menahan, seakan berkata pada dirinya sendiri, "Lebih sakit kalau aku menyerah." Lap demi lap, balapan berlangsung brutal. Rivalnya beberapa kali mencoba menutup jalur, namun kali ini Veda tidak bergeming.
Bahkan di tikungan terakhir, ia berani melakukan manuver menyalip dua pembalap sekaligus, membuat komentator berteriak, "Unbelievable. The injured rookie is fighting like a lion." Penonton Italia yang awalnya dingin pun berdiri, bersorak melihat keberanian bocah Asia itu. Di dua lap terakhir, Veda dan seorang pembalap KTM terlibat duel sengit. Saling salip di lintasan lurus yang panjang, saling senggol di tikungan sempit. Mark dari pit wall sampai mengepalkan tangan, berteriak memberi semangat. Saat bendera finish dikibarkan, Veda melesat melewati garis di posisi ketiga. Podium. Sebuah keajaiban setelah seminggu sebelumnya ia terlempar ke gravel dengan tubuh penuh luka. Di atas podium, air mata Veda mengalir deras saat bendera merah putih berkibar. Rasa sakit di tubuhnya seolah lenyap, digantikan dengan kebanggaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ribuan penonton bersorak, komentator menyebutnya The Rising Phoenix from Indonesia. Di bawah podium, Marc Marquez tersenyum bangga sambil bertepuk tangan. Ia tahu muridnya baru saja menunjukkan bahwa keberanian sejati lahir dari luka. Dan malam itu, saat sorotan media kembali menulis tentang kebangkitan Veda, ia hanya berbisik dalam hati, "Ini baru permulaan. Jika aku bisa bangkit dari jatuh, maka tak ada yang bisa menghentikanku lagi." Mugello bukan sekadar balapan. Mugello adalah deklarasi bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya proyek besar Honda, ia adalah legenda yang sedang ditempa oleh api. Sirkuit Assen, Belanda, dikenal sebagai The Cathedral of Speed, tempat di mana para pembalap muda sering kehilangan kendali karena kecepatan tinggi dan tikungan teknisnya. Bagi Veda Ega Pratama, balapan ini terasa seperti ujian akhir, membuktikan apakah podium di Mugello hanyalah keberuntungan atau tanda kebangkitan sejati. Sejak tiba, tatapan media menajam. Judul-judul berita menohok, apakah Phoenix dari Indonesia bisa terbang tinggi di Assen? Atau sebaliknya, rival akan menguji sejauh mana ketahanan bocah ini. Tekanan seakan menindih pundaknya. Kualifikasi berlangsung dramatis. Veda sempat terlempar ke posisi ke-12 karena kesalahan kecil di sektor terakhir, namun pada lap terakhir ia mengerahkan semua nyali. Dengan bahu yang masih terasa perih, ia memaksa motornya menari di setiap tikungan cepat, hingga akhirnya mengamankan posisi start kelima. Marc Marquez yang menyaksikan dari pit wall tersenyum lebar, menepuk pundak mekanik lain sambil berkata, "Anak ini belajar cepat. Dia tahu kapan harus menahan, dan kapan harus menyerang." Balapan pun dimulai dengan intensitas tinggi. Dari lap pertama, Veda langsung diserbu oleh rival-rival yang sudah geram melihat popularitasnya. 2 kali ia disalip kasar, sekali hampir disenggol keluar jalur. Namun kali ini, Veda tak lagi terpancing emosi. Ia mengatur napas, mengingat pesan Marc, "Jangan habiskan amunisi di awal. Tunggu saat yang tepat." Setiap lap terasa seperti pertempuran psikologis, bukan hanya adu kecepatan. Lap ke-12 menjadi titik balik. Dalam jarak hanya beberapa milimeter dari ban rival, Veda menyalip di tikungan cepat yang bahkan pembalap berpengalaman pun jarang berani lakukan. Komentator menjerit, "Unbelievable move by the Indonesian rookie." Penonton di tribun berdiri, tepuk tangan menggema, dan bahkan komentator Belanda menyebutnya sebagai salah satu manuver paling berani musim ini. Namun pertarungan belum selesai. Di lap terakhir, Veda berada di posisi ketiga, hanya berjarak 1/10 detik dari posisi puncak. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya menahan rasa sakit, namun matanya penuh api. Saat melintasi tikungan terakhir, ia mencoba manuver nekat dari sisi luar, sayangnya, kehilangan sedikit grip membuatnya nyaris terjatuh. Dengan refleks luar biasa, ia berhasil mengendalikan motor, tapi harus puas finish di posisi keempat, hanya terpaut 0,2 detik dari podium. Di padok, Veda menjatuhkan diri ke kursi, napasnya terengah. Wajahnya penuh keringat, tapi matanya berbinar. Marc mendekat, menepuk bahunya dengan bangga. "Kau sudah melakukan sesuatu yang bahkan pembalap berpengalaman pun tak berani. Kau tidak kalah hari ini, Veda. Kau baru saja menunjukkan pada dunia bahwa kau pembalap sejati."
Ucapan itu membuat Veda tersenyum tipis, meski hatinya terasa campur aduk antara kecewa dan bangga. Dan malam itu, ketika Veda merenung sendirian di kamar hotel, ia menyadari sesuatu, podium bukanlah segalanya. Apa yang ia tunjukkan di Asen jauh lebih penting, keberanian, konsistensi, dan mental baja. Dunia kini tahu, bocah dari Indonesia ini bukan sekadar fenomena sesaat. Ia adalah badai yang sedang membangun kekuatannya, menunggu saat untuk benar-benar meledak. Sachsenring, Jerman, dikenal sebagai sirkuitnya Marc Marquez, tempat di mana sang legenda selalu mendominasi MotoGP. Kini, bagi Veda Ega Pratama, sirkuit ini menjadi ajang untuk membuktikan bahwa darah juara yang ditempa Marc juga mengalir dalam dirinya. Tekanan terasa berlipat, media Jerman menulis headline, "Bisakah bocah Asia ini mencetak sejarah di tanah Marquez?" Sementara rival-rivalnya bertekad satu hal, jangan biarkan Veda menguasai Sachsenring. Sejak latihan bebas, Veda terlihat haus akan kemenangan. Ia menekan motornya hingga batas, bahkan sempat terjatuh kecil di gravel, namun cepat bangkit tanpa cedera serius. Marc yang menyaksikan hanya tersenyum tipis. Dia sudah mulai punya mental pembunuh, katanya pada mekanik. Kualifikasi pun berjalan dramatis. Veda mengunci posisi start ketiga, persis di belakang dua rival terkuatnya, pembalap KTM dan gas-gas yang sejak lama menaruh dendam padanya. Balapan dimulai dengan intensitas mendidih. Start berlangsung kacau, beberapa pembalap hampir bersenggolan. Veda melesat dengan agresif, langsung menusuk ke posisi kedua. Rival-rivalnya bereaksi, tidak ingin membiarkan bocah Magetan itu terlalu lama di depan. Dari lap ke lap, duel sengit mewarnai tiap tikungan, motor saling menempel hingga nyaris bersentuhan. Komentator berteriak, "This is war in Moto3." Lap ke-15 menjadi klimaks. Veda yang berada di posisi kedua mencoba manuver nekat di tikungan Omega, sisi dalam yang nyaris mustahil untuk menyalip. Ban depannya hampir kehilangan grip, namun ia berhasil menyalip rival KTM secara bersih. Penonton berdiri, Marc di pit wall memukul meja, berteriak penuh euforia. Namun rival gas-gas tidak tinggal diam. Di lap berikutnya, ia menyerang balik dengan brutal, bahkan menyenggol fairing motor Veda hingga hampir membuatnya terjatuh. Pertarungan berlanjut hingga lap terakhir. Veda dan rival gas-gas saling salip 3 kali dalam satu sektor, motor mereka nyaris bersentuhan di setiap tikungan. Saat masuk ke tikungan terakhir sebelum garis finish, gas-gas mencoba menutup jalur dengan agresif. Namun Veda, dengan refleks tajam dan keberanian gila, mengambil jalur luar, menahan motor dengan sudut ekstrim. Semua orang menahan napas, ban belakangnya sedikit tergelincir, tapi ia berhasil menahannya. Garis finish semakin dekat, dua motor sejajar, hanya dipisahkan oleh sehelai rambut. Dan saat bendera dikibarkan, Veda meluncur lebih dahulu, hanya 0,015 detik di depan rivalnya. Sachsenring pun meledak. Para komentator menyebutnya salah satu duel paling epik dalam sejarah Moto3. Veda mengangkat tangannya ke udara, sementara Marc di pit wall meneteskan air mata haru. Di podium, saat bendera Indonesia berkibar di Jerman, Veda menatap ke bawah podium dengan senyum penuh arti. Ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pernyataan, darah juara sejati sudah mengalir di dalam dirinya, dan dunia kini tak bisa lagi meragukan bahwa bocah Asia itu adalah proyek besar Honda yang akan mengubah sejarah. Silverstone, Inggris, menyambut para pembalap dengan langit kelabu yang muram. Angin kencang berembus, awan hitam menggantung rendah, seolah alam sedang menyiapkan ujian baru untuk Veda Ega Pratama. Setelah kemenangan heroik di Sachsenring, semua mata kini tertuju padanya. Media menyebutnya The Phoenix of Sachsenring, tapi di paddock, banyak rival menunggu momen untuk menyeretnya kembali jatuh. Mari kita lihat, apa bocah Asia itu bisa bertahan di badai Silverstone, kata salah satu pembalap senior dengan nada sinis. Hujan deras mengguyur sejak sesi latihan. Trek licin membuat banyak pembalap terjatuh,
dan Veda pun tak luput, motornya sempat tergelincir di tikungan cepat, meski ia berhasil bangkit tanpa cedera. Marc Marquez mendekatinya di padok, memberikan nasihat singkat, balapan di hujan bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling sabar. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, Veda. Kata-kata itu menancap dalam, menjadi mantra yang ia ulang di dalam helmnya. Balapan dimulai dengan kondisi basah total. Dari posisi start ke-7, Veda memutuskan bermain aman di awal. Ia membiarkan rival-rivalnya saling menyerang dengan agresif, menunggu celah di tengah hujan deras yang membuat visibilitas hampir nol. Lap demi lap, satu persatu pembalap mulai terjatuh atau melebar keluar lintasan. Penonton terperangah melihat bocah 16 tahun dari Indonesia ini justru semakin naik ke depan. Di pertengahan balapan, badai semakin gila. Angin kencang membuat motor oleng di trek lurus, sementara air menggenang di tikungan. Namun di saat para rival panik, Veda justru menemukan ritmenya. Ia mengendalikan motornya seperti sedang menari di atas air, garis balapnya halus namun penuh keberanian. Komentator pun berteriak, "Unbelievable. The rookie is mastering the storm." Lap terakhir menjadi neraka. Veda berada di posisi kedua, hanya beberapa meter di belakang pemimpin lomba dari KTM. Saat melewati sektor terakhir, sang rival terpeleset sedikit, memberikan celah sempit. Veda tak ragu, ia menyalip dari sisi dalam meski hampir kehilangan traksi. Motor bergoyang liar, tubuhnya nyaris tergelincir, namun ia berhasil menahannya dengan insting tajam. Penonton di Silverstone berdiri, menahan napas menyaksikan duel menegangkan itu. Bendera finish dikibarkan. Veda melintas pertama. Kemenangan di bawah badai, dengan kondisi lintasan yang menguji mental dan fisik, membuatnya seketika dijuluki The Storm Rider. Wajahnya penuh lumpur air hujan, tubuhnya gemetar karena dingin, tapi matanya berkilat dengan kebanggaan. Marc Marquez menyambutnya di Parc Ferme, memeluknya erat sambil berbisik, "Sekarang, kau bukan hanya muridku. Kau sudah jadi petarung sejati." Podium Silverstone malam itu terasa berbeda. Bendera merah putih berkibar melawan langit kelabu, suaranya menusuk lebih dalam daripada sorakan penonton. Veda menatap ke langit, membiarkan hujan membasuh wajahnya. Ia tahu, badai bukan untuk ditakuti, badai adalah panggung, dan ia baru saja menari di atasnya. Red Bull Ring, Austria, sirkuit dengan kecepatan tinggi dan tikungan tajam yang sering melahirkan drama. Setelah kemenangan penuh badai di Silverstone, Veda Ega Pratama datang dengan aura percaya diri yang membara. Namun, di balik itu, sebuah ketegangan mengintai. Rival-rivalnya semakin geram karena nama Veda terus mendominasi pemberitaan. Di padok, bisikan terdengar, "Jika ingin menghentikan bocah itu, inilah saatnya." Atmosfer terasa seperti perang dingin sebelum balapan dimulai. Sejak sesi latihan, tanda-tanda bahaya muncul. Para rival menutup jalur Veda dengan kasar, bahkan ada yang sengaja memperlambat di depannya. Veda hanya menggertakkan gigi, mencoba menahan emosi. Marc Marquez menepuk bahunya sebelum balapan, berkata lirih, "Ingat, tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan keberanian. Ada kalanya kau harus bertahan untuk hari esok." Namun dalam hati, Veda merasa dirinya sudah terlalu jauh untuk sekadar menahan diri. Balapan dimulai dengan kecepatan gila. Trek lurus Red Bull Ring membuat motor melesat hingga 230 km per jam. Veda start dengan sempurna, langsung masuk rombongan depan. Namun di lap ke-6, insiden mengerikan terjadi. Saat hendak masuk ke tikungan cepat, salah satu rivalnya dari gas-gas dengan sengaja menutup jalur terlalu keras. Veda tak punya ruang, motornya tersenggol, lalu terpelanting ke udara. Tubuhnya berputar beberapa kali sebelum jatuh keras di gravel. Penonton terdiam, komentator terhenti, dan dunia seakan berhenti berputar. Marshal berlarian, bendera merah dikibarkan. Veda tergeletak, tak bergerak selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Seluruh padok menahan napas, termasuk Marc yang berlari ke pinggir trek dengan wajah pucat.
Akhirnya, Veda bergerak pelan, namun cukup untuk memberi tanda bahwa ia masih sadar. Stadion pun bergemuruh lega, meski banyak yang terdiam menyadari betapa tipisnya garis antara kejayaan dan tragedi di dunia balap. Veda dibawa ke medical center, bahunya terkilir parah dan ada luka memar di tulang rusuk. Ia ingin bangkit, memaksa diri, tapi dokter menahannya. Air matanya menetes, bukan karena sakit, melainkan karena amarah dan rasa kecewa. "Mereka ingin menghancurkanku, dan hampir berhasil," bisiknya dengan suara serak. Mark masuk ke ruang perawatan, memegang tangannya erat, dan berkata tegas, "Justru di sini kau harus membuktikan, Veda. Mereka bisa menjatuhkanmu, tapi mereka tak bisa mematikan semangatmu." Di luar, media segera memberitakan tragedi di Austria. Golden Boy Honda terhempas di Red Bull Ring. Ada yang bersimpati, ada yang mencibir, menyebutnya terlalu ceroboh. Namun bagi Veda, luka ini menjadi cambuk. Malam itu, meski tubuhnya penuh perban, ia menatap bendera merah putih yang digantung kecil di atas ranjangnya. Dengan suara gemetar ia berjanji, "Aku akan kembali. Lebih keras, lebih cepat, dan tak ada yang bisa menghentikanku." Tragedi di Red Bull Ring meninggalkan luka yang dalam, baik fisik maupun mental. Namun justru di sanalah jiwa seorang juara ditempa. Veda tahu, jalan menuju puncak bukan hanya tentang podium, tapi juga tentang seberapa sering ia bisa bangkit dari jatuh yang nyaris mematikan. Dan kali ini, tekadnya lebih membara dari sebelumnya. Misano, Italia, sirkuit yang menjadi panggung banyak legenda lahir. Setelah tragedi mengerikan di Red Bull Ring, banyak yang meragukan apakah Veda Ega Pratama bisa kembali. Namun seminggu sebelum balapan, kabar mengejutkan muncul. Honda memastikan Veda akan turun di Misano, meski tubuhnya masih dibalut perban. Dunia terbelah, ada yang menganggap ini keputusan gila, ada pula yang menyebutnya bukti bahwa bocah magetan itu memiliki hati singa. Hari itu, padok dipenuhi sorotan kamera. Veda berjalan terlatih menuju garasi, setiap langkahnya disertai rasa sakit di rusuk dan bahu. Namun di balik tatapan penuh iba, matanya justru memancarkan api yang lebih besar dari sebelumnya. Marc Marquez menemaninya sejak pagi, dan sebelum kualifikasi ia berbisik, "Veda, ini bukan tentang balapan saja. Ini tentang membuktikan bahwa semangat tidak bisa dihancurkan. Jangan balapan untuk Honda, jangan balapan untukku, balapanlah untuk dirimu sendiri." Kualifikasi berjalan dramatis. Meski tubuhnya terbatas, Veda memaksakan diri, melawan rasa sakit di setiap tikungan. Hasilnya mengejutkan, ia meraih posisi start keempat. Para rival mulai resah, menyadari bahwa bocah yang mereka kira sudah hancur masih mampu berdiri tegak di garis depan. Media pun berbalik, menulis "Phoenix is back for Misano Showdown." Balapan dimulai dengan tensi memuncak. Veda start sedikit lambat karena rasa sakit di rusuk, tapi ia segera menemukan ritmenya. Satu demi satu ia menyalip dengan manuver tajam, hingga masuk ke rombongan tiga besar. Sorakan penonton menggema, sebagian bersorak, sebagian menahan napas melihat aksi bocah terluka itu menantang maut di kecepatan 220 km per jam. Lap demi lap, duel sengit terjadi. Di lap terakhir, Veda berada di posisi kedua, memburu pembalap KTM yang memimpin. Tikungan terakhir Misano menjadi saksi. Veda memaksa motornya masuk ke jalur sempit, tubuhnya hampir menyerah karena rasa sakit, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Dua motor melintas bersamaan menuju garis finish, dan hasil foto finish menunjukkan Veda unggul tipis, hanya 0,008 detik. Stadion meledak, Mark berlari ke pit wall, melompat dengan air mata bahagia. Veda menghentikan motornya, menunduk lama sambil menangis di atas lintasan. Ia baru saja memenangkan balapan paling penting dalam hidupnya, bukan hanya untuk Honda atau Indonesia, tapi untuk membuktikan bahwa tragedi tidak bisa menghentikan jiwa seorang juara. Di podium, dengan tubuh masih penuh perban, Veda berdiri tegak melihat bendera merah putih berkibar.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di langit Italia. Air mata jatuh, bukan hanya dari Veda, tapi juga dari ribuan penonton yang menyaksikan kisah epik ini. Dari bocah desa di Magetan, kini ia berdiri sebagai simbol keberanian dunia. Misano menjadi penutup sempurna lahirnya legenda baru bernama Veda Ega Pratama.